Disclaimer, bukan berarti kita harus jadi buruk untuk dapat hidayah. Tapi jika kita sudah terlanjur berdosa, jangan ulangi, tapi perbaikilah. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, tinggallah seorang pemuda bernama Isal, putra satu-satunya dari dukun terkenal bernama Ki Marwan. Rumah mereka selalu dipenuhi bau kemenyan, suara bisikan mantra, dan tamu-tamu yang datang meminta pertolongan. Sejak kecil, Isal tumbuh dalam suasana yang membuatnya akrab dengan dunia mistis, sesuatu yang bagi banyak orang terasa menakutkan, tetapi bagi dirinya sudah menjadi hal biasa. Ki Marwan selalu menanamkan bahwa ilmu yang ia miliki adalah warisan leluhur, dan suatu hari Isal harus mewarisinya. Ia sering memanggil Isal untuk melihat ritual, memandikan jimat, memberikan sesaji, atau mengundang makhluk halus penjaga gunung. Di usia remaja, Isal sudah hafal mantra-mantra dan tahu bagaimana membuka mata batin. Namun di balik itu semua, batinnya justru semakin gelisah. Ia merasa dekat dengan kekuatan, tetapi jauh dari ketenangan. Lingkungan itu pula yang membuat Isal tumbuh liar. Ia mencoba mencari kesenangan dunia untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia sering naik gunung bersama teman-teman hanya untuk minum, merokok, dan melepaskan beban pikiran. Hingga tiba satu malam yang menjadi titik kelam dalam hidupnya. Di sebuah lereng gunung yang sunyi, di bawah kabut dingin, ia terjerumus dalam perbuatan maksiat bersama seorang perempuan yang dikenalnya saat perjalanan. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Namun sejak kejadian itu, hidup Isal seolah dipenuhi bayangan gelap. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh berkeringat, bermimpi jatuh dari tebing, atau mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari tempat gelap. Kadang ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di sudut ruangan, kadang ia merasa ada sosok yang menekan dadanya saat tidur. Ki Marwan mengira anaknya sedang diganggu jin penunggu gunung, dan mencoba menyembuhkannya dengan ritual. Namun semakin banyak mantra yang dibacakan ayahnya, semakin berat perasaan Isal. Justru setelah setiap ritual, ia merasa seperti tenggelam lebih dalam ke dalam lubang yang tidak ia mengerti. Hatinya hampa, pikirannya gelisah, jiwanya seperti terseret ke jurang yang lebih dalam daripada gunung manapun yang pernah ia daki. Isal tak tahu bahwa malam kelam itu adalah awal dari jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah kejadian kelam itu, Isal memutuskan naik gunung seorang diri. Ia ingin menenangkan pikiran, atau mungkin melarikan diri dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Tidak ada teman, tidak ada tawa, tidak ada suara selain angin yang menggoyang pepohonan pinus. Baginya, perjalanan itu seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Saat ia mencapai puncak, awan gelap tiba-tiba berkumpul seperti hendak menelan matahari. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berputar. Isal berdiri seorang diri di tanah lapang, menatap langit yang berubah muram. Dadanya berdebar tanpa alasan. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berlutut, bukan karena lelah, tapi karena lututnya tiba-tiba lemas. Kepalanya berat, napasnya sesak, dan dalam detik berikutnya, hatinya terasa seperti dihantam cahaya. Bukan cahaya fisik, tapi cahaya yang entah datang dari mana. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dadanya dan memecahkan batu besar yang selama ini menghimpitnya. Tiba-tiba ia menangis tanpa tahu alasan jelas. Air mata itu mengalir deras seperti mata air yang pecah dari dalam dirinya. Dan di tengah suara angin, ia mendengar bisikan yang begitu lembut. Kembalilah, hidupmu bukan milik dunia gelap. Sekejap, seluruh kesenangan dunia terasa hampa. Ia teringat semua dosanya, teringat wajah ayahnya yang selalu larut dalam ritual, teringat malam kelam yang ia lakukan di gunung itu. Semuanya berputar di kepala, membuatnya menunduk sambil memukul tanah. Setelah lama menangis, ia merasa tubuhnya ringan. Seakan beban yang ia pikul bertahun-tahun hilang begitu saja. Saat ia turun gunung, dirinya bukan lagi Isal yang sama. Ada cahaya kecil yang muncul di hatinya, dan semakin hari cahaya itu membesar. Ia mulai belajar sholat dengan benar, membenarkan wudhu, bahkan belajar membaca Al-Quran. Hal itu ia lakukan diam-diam, takut dimarahi ayahnya. Namun perubahan tidak bisa disembunyikan selamanya. Suara tilawah yang ia baca di malam hari terdengar oleh ibunya. Ia melihat Isal berubah menjadi pemuda yang jauh lebih tenang, lebih lembut,
dan lebih bersih dari sebelumnya. Saat Ki Marwan mengetahui perubahan ini, amarahnya meledak seperti gunung Merapi. Ia merasa anaknya mulai meninggalkan warisan leluhur, meninggalkan dunia yang ia bangun seumur hidup. Namun Isal tidak goyah. Ia terus belajar, terus memperbaiki diri, hingga akhirnya ia pergi merantau ke sebuah pesantren yang menerima dia apa adanya, tanpa menilai masa lalunya. Dan dari tempat itu, bibit seorang ustadz mulai tumbuh. Tahun berganti, dan Isal kembali ke desanya sebagai sosok yang jauh berbeda. Ia bukan lagi anak dukun yang hidup dalam gelap, bukan lagi pemuda liar yang mencari kesenangan di gunung. Ia pulang sebagai Ustadz Isal, pemuda dengan wajah teduh dan suara menenangkan. Banyak orang yang dulu mengenalnya sebagai pembuat masalah, kini datang untuk belajar agama darinya. Bahkan lebih mengejutkan, Isal membuka sebuah majelis zikir tepat di seberang rumah ayahnya. Setiap malam, suara lantunan doa dan zikir terdengar jelas, mengguncang ego Ki Marwan. Baginya, itu seperti tanda bahwa anaknya menantang ilmu yang sudah turun-temurun ia jaga. Ki Marwan mencoba berbagai cara untuk menghentikan majelis itu. Ia mengirim penjaga gaib, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Ia mencoba merapalkan mantra, tapi tak ada pengaruh. Bahkan beberapa kali ia mendengar bisikan yang membuatnya bingung. Cahaya tidak bisa dikalahkan. Sementara itu, majelis zikir semakin ramai. Banyak warga yang dulunya mendatangi Ki Marwan kini beralih ke Ustadz Isal. Mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan jimat, azimat, dan sesajen yang selama ini mereka gantungkan hidupnya. Melihat itu, hati Ki Marwan hancur. Ia merasa kehilangan kekuasaan, kehilangan kepercayaan orang-orang, dan yang paling menyakitkan, kehilangan anaknya. Namun ia tidak menyadari bahwa bukan Isal yang meninggalkan dirinya, melainkan dirinya yang sejak lama meninggalkan cahaya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Ki Marwan berdiri di depan majelis zikir. Ia melihat jamaah pulang satu persatu. Di balik rintik hujan, ia melihat anaknya duduk sendirian di dalam, mematikan lampu, merapikan tikar, lalu tersenyum kecil seakan puas telah menjalani hari. Ki Marwan melangkah masuk dengan hati bergetar. "Sal," suaranya pecah. Isal terkejut, lalu bangkit dan mendekat. "Ayah, kenapa?" Ki Marwan menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Ayah, sudah lelah berjalan dalam gelap." Isal memeluk ayahnya, dan malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Sang dukun menyerahkan ilmu gelapnya, membakar sesajen dan jimatnya, serta meminta Isal membimbingnya kepada cahaya. Di malam itu, suara zikir yang lembut tidak hanya memenuhi ruangan, tapi juga menyinari hati dua manusia yang dulu hidup di dua dunia berbeda, cahaya dan kegelapan, yang kini akhirnya bersatu kembali dalam hidayah Allah.